Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Baiklah saudaraku, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang asma Allah, sifat Allah yang ke-33. Al-Azim, yang Maha Agung. Kata azim disebut sebanyak 107 kali dalam Al-Quran. 5 diantaranya menunjuk pada sifat Allah. Perkataan Al-Azim diambil dari akar kata yang terdiri dari huruf Ain, Za, dan Mim. Maknanya adalah agung dan besarnya sesuatu. Mengenai maknanya, Ibnu Faris menjelaskan kata Al-Azim menunjukkan makna besar dan kuat. Dari makna inilah kata azam, tulang, diambil. Dengan melihat pada kuat dan kerasnya tulang tersebut, lalu dikiaskanlah pembesaran dan penguatan tulang itu pada semua objek yang besar, baik objek itu bersifat indrawi maupun tidak, benda atau gagasan. Jadi kata ini dapat pula menjadi sesuatu yang imaterial yang jangkauannya dapat berbeda-beda. Allah mengenalkan dirinya sebagai zat yang maha agung. Dalam surat Al-Waqi'ah ayat 74, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha agung. Allah menyandang sifat keagungan, agung dalam pengertian yang sebenarnya, tak ada satupun yang menyamainya, dan tak ada kebesaran apapun yang menandinginya. Di antara hal yang tampak agung dalam pandangan manusia, ada yang terjangkau keseluruhannya oleh pandangan mata, ada juga yang hanya sedikit bagian yang dapat dilihat. Selain itu, ada sesuatu yang agung dalam pandangan akal, dan akal itu pun dapat memahami hakikatnya. Ada imaterial yang agung, namun hanya sedikit hakikatnya yang terjangkau oleh akal. Ada lagi yang agung, bahkan maha agung, yang hakikatnya sama sekali tidak terjangkau oleh akal. Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah maha agung karena mata tidak mampu memandangnya dan akal tidak dapat menjangkau hakikat wujudnya. Allah maha agung karena dia adalah yang wajib wujudnya, langgeng eksistensinya untuk selama-lamanya. Allah maha agung karena keagungannya melebihi keagungan segala yang agung. Bahkan keagungannya segala yang agung adalah berkat anugerahnya. Dia maha agung karena keagungannya tidak bertepi dan tidak dapat diukur. Allah maha agung karena akal berlutut di hadapannya dan jiwa gemetar menghadapinya dan larut di dalam cintanya. Semua wujud kecil di hadiratnya, butuh pertolongannya dan punah atas ketetapannya. Allah Al-Azim dirangkai dengan Al-Ali yang maha tinggi, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat kursi, yang artinya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha agung. Perangkaian kalimat dalam ayat di atas bertujuan untuk memberi isyarat bahwa keagungannya adalah keagungan yang berkaitan dengan ketinggian tingkat atau derajat, serta kejauhannya untuk diraih oleh pemahaman akal. Jadi sifat Al-Azim pada Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi keagungan zat, semua sifat dan perbuatannya, bahkan sifat kebesaran atau keagungan yang diletakkan pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti berasal darinya. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, tiada Tuhan selain Allah yang maha besar dan maha penyantun. Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan langit dan bumi, pemilik arsy yang agung. Keagungan Allah mengandung pesan-pesan sosial yang mengajarkan manusia untuk menjadi pribadi-pribadi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagungan. Antara lain dengan cara pertama, berusaha meraih derajat ketakwaan. Pemahaman terhadap makna Al-Azim dapat mengantarkan manusia dalam meraih derajat takwa, sebab dia senantiasa mengagungkan ajaran-ajarannya ke dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Quran surah Al-Hajj ayat 32. Yang kedua, menjadi pribadi yang mulia. Buah dari mengagungkan ajaran Allah dan Rasulnya atau ketakwaan adalah menjadi pribadi-pribadi yang mulia. Kemuliaan suatu kedudukan, kemuliaan orang yang dilimpahi kekayaan, dan kemuliaan terhadap popularitas seseorang tidak ada artinya sama sekali
bila dibandingkan dengan kemuliaan seorang hamba yang bertakwa. Sebab kemuliaannya dimuliakan langsung oleh Allah yang maha mulia dan maha agung. Sebagaimana dalam firman-Nya surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Yang ketiga, saudaraku, meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Orang yang mengagungkan Allah pasti akan dimuliakannya. Dan orang yang dimuliakannya pasti dimudahkan segala urusan-urusannya. Bahkan dia akan dijamin kebahagiaan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Al-Hajj ayat 32. Dilanjutkan dalam ayat yang lain, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. At-Tolak ayat 4. Saudaraku, sifat Al-Azim ini harusnya menjadi sumber landasan sikap dan mental kita, terutama dalam kita meniti kehidupan di dunia ini, sehingga kita tidak terjebak dalam perjalanan yang menyesatkan ataupun melalaikan kita. Maka marilah kita jadikan ini menjadi sumber landasan sikap kita sehari-hari dengan cara mengagungkan kebesaran Allah dimanapun, kapanpun, sedang apapun kita pekerjaan yang kita lakukan. Yang kedua, menjauhi segala sikap dan perilaku yang rendah dan menghinakan diri kita, seperti senantiasa mengharap bantuan orang lain, mengharap belas kasihan orang lain, melakukan pencurian, korupsi, melakukan ghibah, memakan hak orang lain, mengumbar nafsu syahwat, berzina, dan nafsu perut, makan minum yang haram dan berlebihan. Yang ketiga, memuliakan orang tua, tetangga, guru, mengasihi saudara, menyayangi sesama, membantu orang lain yang mengalami kesulitan hidup, menasehati sesama dalam kebaikan. Yang keempat, menjunjung tinggi ilmu dengan cara menjadi pribadi-pribadi yang mengamalkannya dalam kebaikan serta memiliki keahlian dalam suatu bidang-bidang tertentu sehingga keahlian tersebut dapat bermanfaat bagi dirinya dan umat. Yang kelima, mengagungkan nilai-nilai mulia sebagai inspirasi, motivasi, dan menjadi karakter diri sehingga menjadi habit dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, menjadikan keridhaan Allah sebagai tujuan yang paling mulia dan luhur. Allahu ghayatuna, Allah tujuan kami. Demikian saudaraku, mudah-mudahan sifat Al-Azim ini bisa menjadi menjadi sifat dan dasar kehidupan kita sehari-hari, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi amalan yang bermanfaat bagi kita sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang diagungkan oleh Allah dan menjadi manusia yang bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.